Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Putri Resi. Dan untuk video kali ini gue gak bakalan banyak basa-basi tentang pembukaannya atau kayak gimana. Gue bakalan to the point aja langsung. Untuk video kali ini gue ngundang dua orang temen gue yang emang mereka bakalan gue ajak diskusi tentang isu yang bakalan emang bukan bakalan sih, emang udah hangat banget ya di masyarakat, di mana-mana bakal diomongin, di televisi juga, di semuanya, di channel-channel juga diomongin. Sebelum kita lanjut lagi, kita perkenalan dulu. Ini ada Pak Presma kita. Dia namanya siapa? Andi Hyar. Ya, Andi Hyarwo. Dia sebagai Presma Universitas Juanda dan sekaligus sebagai Kormed BMSI. Alhamdulillah. Untuk temen gue yang kedua ada Iqbal Habibie. Dia sebagai apa? Sebagai Tapi basically kenapa gue ngundang mereka, kenapa gue berbicara di video kali ini sama mereka, karena emang menurut gue mereka adalah orang yang tepat buat gue ajak diskusi untuk di video kali ini. Nah, sebelum kita lanjut buat diskusi, gue mau bahas dulu kenapa gue bikin video ini. Karena emang sekarang itu booming banget ngebahas tentang corona, terus tentang istilahnya apa yang kita rasakan di masyarakat sekarang kayak gimana, terus istilahnya dampak-dampak yang emang kita rasakan akibat pandemi corona ya. Nah, ini adalah alasan yang emang bikin gua pengen bikin video ini, karena emang yang bakalan kita bahas itu nanti bukan tentang corona itu apa, gejalanya itu apa, ataupun yang lain sebagainya. Yang bakalan kita sorotin itu adalah hal yang lain, yaitu lebih ke dampak dari coronanya. Tapi sebagai awalan atau pemantiknya, kita bisa lihat bahwa memang corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Jadi virus ini emang bisa menyerang sampai ke manusia. Kalau dulu itu memang disebutkan bahwa virus-virus kayak gini bisa nyerangnya itu ke hewan kayak kelelawar yang kayak gitu-gitu. Cuman sekarang yang emang terjadi itu sampai menyerang ke manusia. Nah, biar kita nggak terlalu banyak, sampai sekarang per tanggal 19 ya, pokoknya yang data yang kita ambil itu per tanggal 19 Maret 2020, udah banyak banget negara yang memang udah terjangkit sama serangan virus corona ini. Di Cina itu adalah apa ya, yang paling banyak ya, dan pusat, dan emang awalnya pun emang dari sana kan, baru menyebar ke yang lain. Nah, sampai sekarang di Indonesia sendiri ini udah ada sebanyak 309 orang yang udah positif corona, dan udah ada 25 ya? Ya sih? 25 orang yang meninggal. Nanti gue tampilin itunya apa sih, datanya yang emang udah gue cuplikin dari internet. Nah, kita langsung bahas dampak aja kali ya. Yang mau dibahas tentang apa dulu? Kan tadi ada dampak yang dari corona itu, ada sosial, terus ekonomi, termasuk juga nanti nyambungnya itu ke kebijakan-kebijakan yang emang kita rasakan dan emang harus ditegakkan gitu kan. Yang mana dulu yang bakalan kita bahas? Sosial dulu aja kali ya. Sosial. Untuk yang paham aja sama sosial. Biar nyusun kali ya, biar nyusun. Oke. Ya, sebenarnya kan dampak corona itu banyak. Selain untuk kesehatan kita sebagai manusia, lalu dampak-dampak lain pun terjadi di sosial, ekonomi, atau bahkan kehidupan lainnya. Sosial sendiri, dampak yang paling terasa untuk kita lihat bersama-sama ya, sebenarnya adalah dampak mengenai bagaimana masyarakat menjadi panik yang berlebih. Yang dari mana awalnya mungkin banyak orang Indonesia meremehkannya karena itu hal biasa, merasa Indonesia orang kuat dan sebagainya. Tapi melihat hari ini timbul di masyarakat kepanikan yang berlebih, sehingga apa-apa mungkin setiap bahasa yang terjadi corona. Ngomongin ini gara-gara corona. Ngomongin ini gara-gara corona. Jadi asumsi masyarakat corona seperti itu. Batuk doang juga corona. Nah, itu. Pilek doang corona. Itu kan hal yang disepelekan ya, tapi ternyata menjadi keparnoan atau kepanikan yang berlebih di masyarakat, sehingga takut banget terhadap hal ini gitu. Ya, apalagi bahkan masyarakat yang emang jauh dari kota, yang emang di pedesaan. Untuk masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat desa, justru yang terjadilah penyebaran hoax gitu. Bagaimana masyarakat sendiri melihat hoax ini tersebar luas di mana-mana gitu. Dari mulai berita-berita yang mereka sebarkan, karena kan untuk penyampaian sekarang sangat mudah ya, bisa share di WA, di SMS dan sebagainya, sehingga masyarakat melihat ada yang jatuh pingsan di foto disebut corona. Dan semua orang bisa bikin broadcast gitu. Nah, gitu. Ada yang
dibawa di ambulan pas mobil pas bawa pasien corona. Padahal kan kita nggak tahu buktinya seperti apa gitu loh. Sehingga masyarakat ketika ada apa-apa disebut itu adalah corona gitu. Sehingga serangan hoax itu semakin meluas, semakin lebar gitu. Sehingga bahkan banyak sekali masyarakat hari ini yang memanfaatkan untuk sebuah kejahatan gitu loh. Banyak banget yang terjadi mungkin di masyarakat hari ini, banyak yang hadir ke masyarakat mengatasnamakan tenaga kesehatan. Niatnya mereka mengatakan untuk memberikan apa namanya semprot gitu tuh, disinfektan untuk ke rumah-rumah. Desinfektan. Nah, itulah sifatnya namanya. Kepala itu. Yang niatnya mereka bilang untuk mensterilkan wilayah-wilayah, padahal mereka niat busuknya untuk mencuri barang atau mengambil barang-barang di rumah tersebut. Wah, ini Sehingga sosialnya ngeri. Bahkan itu masyarakat emang terjadi di masyarakat udah gitu. door to door ya, udah ke Artinya rumah. kan harus benar-benar diawasi bagaimana kita sebagai masyarakat juga sebagai mahasiswa yang sama-sama mencerdaskan masyarakat agar masyarakat sama-sama tenang, sama-sama kita tidak terlalu panik, tapi sama-sama was-was atau sama-sama agar waspada terhadap corona ini seperti itu. Lalu hari ini sama-sama kita tahui bahwasanya sekolah diliburkan, pendidikan diliburkan, atau Enak. kegiatan kita diliburkan. Mungkin secara lihat Bed wah, rest ya. enak gitu. Kalau yang masih kuliah mungkin, kalau kita yang udah nggak kuliah merasa asik banget ya kuliah ya gitu. Padahal ternyata dampaknya sangat lumayan juga. Kalau misalkan kampus-kampus yang udah memang siap untuk melakukan sistem daring ya, atau sekolah sistem daring itu memang mungkin berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus lah mereka kuliahnya online sepertinya kayak gitu. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang masih di daerah, sekolah-sekolah yang memang Jauh dari jangankan teknologi. untuk menghadirkan teknologi seperti itu, masyarakat memiliki handphone yang smartphone aja mungkin sulit, atau misalkan sistem internet pun belum sampai ke sekolah-sekolah tersebut seperti itu. Padahal kan kebijakan dari pusat langsung, sehingga ini sama-sama semua libur gitu. Ya seperti itu. Ataupun sekolah-sekolah yang sudah modern tapi seperti mereka yang kekurangan internet, jaringannya jelek atau seperti apa, atau misalkan tiba-tiba mati lampu kan, listriknya mati. Nggak tahu. Ya gimana gitu, sedang kuliah online tiba-tiba listriknya mati, kita nggak bisa absen seperti itu. Kita nggak tahu hal yang terjadi di lapangan nantinya seperti itu. Tapi malah banyak banget apa sih kayak di Instagram meme-meme kayak Keluhan gitu, gitu ya? Keluhan dari orang yang emang berpendidikan kayak sekolah maupun yang kuliah itu kan sistem daring. Yang ada tuh malah dosen-dosen itu ataupun kayak guru-guru itu bukan kuliah jatuhnya, jadi malah ngasih tugas gitu. Jadi tugas yang menumpuk gitu ya. Jadi emang masih kurang apa ya? Emang belum siap dan masih kurang efektif juga sistem kayak gitu. Sehingga bahkan yang paling itu kayak gitu teman-teman semester akhir yang mau sidang ketunda, yang mau seminar ketunda, kan kasihan juga. Yang mau turun lapang pun nggak bisa turun lapang karena instansinya tutup, jadi ketunda gitu. Seperti apa kan kasihan juga teman-teman kita gitu. Semoga nanti wisudanya juga ditunda aja biar lebih leluasa. Tapi bahaya kalau wisuda diundur, ntar mengundur semuanya gitu. Iya sih, buat kerja juga jadinya diundur. Oke, mungkin itu adalah dampak sosial yang emang kita rasakan ya. Ditambah lagi emang awal himbauan untuk libur yang sekolah SD, SMP, SMA maupun kayak kita yang emang istilahnya udah gede ya, udah paham. Misalnya ketika ada himbauan untuk belajar di rumah gitu kan, libur, mereka masyarakat itu apalagi yang jauh dari teknologi tuh mandang itu tuh benar-benar libur gitu, benar-benar emang buat liburan, cuman kan ternyata beda kayak gitu kan. Dan baru ada himbauan pengertian dari kenapa diliburkan itu masih baru awal-awal, nggak secara langsung ketika himbauan itu dikasih, tapi ada juga pengertiannya kayak gimana, kenapa itu terjadi, kenapa kita harus kayak gitu. Mungkin itu ya yang dari benar-benar kita rasakan banget. Dan sekarang mungkin kita lanjut lagi dulu dampak selain sosial, yaitu langsung karena sosial itu kan emang berhubungan dengan banyak orang, melibatkan semua banyak orang dan berhubungan juga langsung sama perekonomian kita. Betul. Gimana nih tentang apa ya dampak yang kita rasakan terhadap ekonomi kita sehari-hari? Gimana Pres? Jajan, jadi susah jajan ya kemana-mana, nggak ada tukang dagang. Warung tutup. Oke, jadi dari gue sendiri ya, hasil analisis dari setelah melihat dan membaca, menerawang informasi yang ada di media sosial juga, baik itu di koran, ya ternyata emang sangat berdampak. Dan
ya kondisi sosial itu sangat berketerkaitan gitu dengan ekonomi, yang dimana kalau kita misalnya lihat ya kan tingkatan perekonomian seseorang itu di Indonesia ya, tentunya itu mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang menengah ke atas, pertengahan, dan bawah. Nah, dengan adanya isu akan lockdown ini sendiri ya, banyak yang dirugikan dan banyak yang diuntungkan. Kalau kita lihat nih di pedagang kecil terutama, atau yang pedagang kaki lima, yang Gerobakan gitu ya asongan di pinggir jalan, Tukang gitu. cilok, tukang bakso Ya, juga. yang ada di kampus, di sekolahan gitu. Ya mereka semua mengeluh gitu. Bahkan ada kemarin yang di kampus itu nanya gitu langsung gitu. Kira-kira apa nih solusinya untuk kami bisa bertahan hidup? Sementara mata pencaharian kami ini satu-satunya adalah berjualan gitu, dan konsumennya itu adalah mahasiswa gitu, siswa. Nah, gimana caranya gitu sementara kampus libur gitu. Mungkin kayaknya nanti yang jualannya itu kayak ke rumah-rumah, "Bang, mau beli nggak?" Terus ke Waduh, kosan-kosan kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi sisi keuntungannya ya, pedagang online ini lebih untung loh. Ya, di sisi lain yang pertama, selain pedagang online itu penjual kuota ya, penjual pulsa tentunya yang memiliki jaringan gitu, jaringannya lancar ya. Pedagang online ini lancar banget gitu, adem gitu aja ini jualannya. Karena lebih laris. Ya di sisi lain orang juga nggak mau susah gitu kalau membeli barang atau kebutuhannya sendiri. Bisa GrabFood, GoFood iya, gitu ya? beli popok, beli cemilan, makanan gitu. Langsung aja gitu ketik di teleponnya masing-masing. Tapi seperti ini, yang dari sisi kerugiannya sendiri sih banyak juga yang dirugikan dari ekonomi sendiri gitu. Misalnya ya, kalau dilihat ya, anjloknya kemarin nilai rupiah ya di tanggal 19 bulan 3 2020 itu ya sangat merisaukan gitu. Bisa banget gitu rupiah 16.100 per dolar gitu, atau $1 itu 16.100 gitu. Wah, jauh banget gitu. $1 mahal banget gitu. Untung banget itu penjual tanah dan penjual emas, karena ya hitungannya dolar. Atau YouTubers mungkin Akhirnya naik. orang kan kalau dilihat ya ngapain lagi gitu keluar rumah, misalnya kalau kemana-mana paling megang handphone dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dilihat dari situ sih ini kasar banget gitu tingkatannya kemunduran perekonomian yang terjadi dengan kondisi sekarang ini ya, pandemi coronavirus yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau dilihat di sisi lain ya ada yang pihak-pihak menguntungkan, misalnya ya sisi positifnya itu mudahnya ditemukan barang-barang yang instan gitu, itu positifnya. Tapi negatifnya ya susahnya ditemukan barang-barang mentah gitu. Mentahan. Kemudian sulit. Kemudian ya kenaikan harga dagang gitu, harga dagang baik itu barang dan jasa itu memuncak gitu, naik banget gitu. Itu telah ditemukan sih bagaimana caranya, misalnya meminimalisir yang kemarin, terutama sektor-sektor yang memiliki penyimpangan barang gitu, pasokan barang yang dari kemarin banyak, kemudian secara terang-terangan langsung dijual gitu. Misalnya yang laris sekarang itu alkohol, masker, sapu tangan dan lain sebagainya, tisu dan hal-hal yang kecil yang dulunya itu sangat mudah remeh gitu, dan sekarang itu mahal banget dan sulit didapatkan. Oke. Nah, itu sih yang menjadi kerisauan kita sendiri. Nah, banyak yang menjadikan ini adalah momen untuk mencari keuntungan sendiri gitu, tanpa memilih atau memperhatikan di sisi lain ada yang merasa dirugikan dengan kondisi seperti ini. Ya, itu sih kalau dari ekonominya sendiri. Terus kan emang kemarin yang harga-harga masker itu bener-bener sangat naik ya. Bahkan ada yang bilang katanya sebox itu 400.000. Iya, 400.000. Paling mahal itu. Atau ada lagi yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal bahkan ya itu. Bahkan
disayangkannya itu emang banyak juga warga yang emang kurang paham tentang pemakaiannya. Nah, penggunaannya. itunya dia. Jadi itu orang-orang yang emang udah panik duluan beli nyetok masker, sedangkan orang yang emang sekarang udah terjangkit sakit, udah udah positif itu mereka yang udah sakit itu susah Nyari buat masker. nyari masker, Iya. sedangkan yang emang belum tentu dia sakit karena panik dari awal dia beli sebanyak apapun yang emang dibutuhkan gitu ya. Terus kayak antis juga sekarang mahal-mahal banget gitu kan. Sedangkan di negara orang di Cina apa di mana apa Italia juga ya digratisin kan masker-masker kayak Iya. gitu. Antiseptik juga. Nah, itu untuk dampak-dampak secara ekonomi yang emang kita rasakan. Nah, baik kita langsung lagi kita bahas dulu nih dari semua dampak yang emang kita rasakan baik sosial maupun ekonomi itu tentunya apapun yang bakalan nanti kita rasakan juga itu harus ada kebijakan dari pemerintah Nah, yang itu harus. supaya emang nantinya itu Meminimalisir memperbaiki lah, dan memperbaiki keadaan. keadaan-keadaan yang emang kita rasakan keluhan masyarakat sekarang. Nah, di sini sebenarnya emang kelihatannya emang pemerintah pusat pun bingung ya, dilema antara kita harus menyelamatkan ekonomi karena emang terjadinya corona ini ekonomi sangat naik, Iya. istilahnya krisis banget gitu kan ekonomi. Nah, sedangkan mengatasi corona ini juga perlu gitu. Gimana Betul. nih? Jadi menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan nyawa gitu. Jadi harus kayak gimana gitu. Iya, dari sisi ini sih sebenarnya dengan kondisi seperti ini ya yang kasihannya juga ya seharusnya ya pemerintah itu harus lebih gencar lagi untuk memperhatikan kondisi sekarang gitu. Yang dimana kalau misalnya ada kebijakan pemerintah untuk larangan untuk bertatap muka, baik itu di sisi sosialnya misalnya ya, ini kan adanya pembatasan dalam bersosial gitu. Iya. Ya secara umum ya di dalam kondisi ini seharusnya pemerintah itu mengambil kebijakan yang solutif gitu ya, mengambil solusi gitu daripada misalnya dilihat tadi dari perdagangan ya ambruknya pasar gitu, misalnya turunnya tingkat pasar dari pedagang kecil gitu. Harusnya pemerintah bisa mengambil kebijakan gitu sebagai solusi gitu dari mereka yang sulit gitu mendapat pendapatan penghasilan sehari-hari gitu. Itu sih kalau dari gue. Memang ada pengganti lah, Nah. sehingga mereka mata pencaharian udah hilang, nanti tiba-tiba ekonominya anjlok, sehingga menyebabkan kan pasar naik kayak sembako, bahan dasar tuh bahan pokok tuh naik semua. Pedagang udah nggak jualan, pas mau jualan lagi bahan pokoknya naik, kan mereka lebih lebih berat untuk melakukan jual beli kembali seperti itu. Udah mah pendapatannya Pendapatannya nurun, nah. bahan-bahannya juga naik. Nah, gitu. Dan yang beli juga belum tentu ada. Nah, terus ini untuk kebijakan-kebijakan sekarang itu kan kayak pembatasan untuk interaksi ataupun berkumpul di satu tempat ya. Kayak untuk ini sih lebih ke di daerah Jakarta yang emang udah ada pembatasan sholat Jumat, terus kayak majelis taklim yang kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh gimana gitu. Kalau secara hukum kan emang sekarang udah dibilang itu emang nggak apa-apa kan, karena untuk membatasi dan mengurangi interaksi sosial. Cuman ternyata banyak juga daerah-daerah yang ternyata ikut-ikutan, tapi emang daerah itu tuh belum istilahnya. Jakarta itu kan wajar kenapa kayak gituin, karena emang paling sumber banyak dan- gitulah. paling banyak itu Ya, yang terjadi tuh di senternya sana. negara. Cuman ya seharusnya kalau untuk daerah-daerah yang kecil yang masih belum itu kayak gimana tuh? Ya kalau dari gue sendiri sih lihatnya seperti ini. Kalau memang dari daerah kecil itu sudah ada kebijakan dari pemerintah daerahnya, baik itu dari misalnya tadi disinggung di masjid-masjid, Jumatan, majelis taklim dan lain sebagainya. Kalau memang MUI-nya sudah menyerukan untuk dirumahkan semuanya, atau misalnya di rumah aja berkegiatannya, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dari sisi misalnya followers tadi ya ikut-ikutan aja, itu ya saya rasa mungkin nggak Ya baik lah. ya nggak landasannya apa gitu. Karena kan nggak emang semua harus diterapin kayak gitu ya. Nah, Kalau betul. misalkan kayak di perkampungan kan itu istilahnya masih minim dan bahkan belum ada yang emang udah terkena virus kan. Kalau di Jakarta emang kayaknya Center banget. center banget. Nah, Selain sarana ibadah yang dibatasin, lalu juga kita melihat sebagai tempat hiburan, sekolah dan sebagainya. Cuman gini, banyak banget sekolah-sekolah yang kita batasin, yang kita tahu sekolah diliburkan atau sekolah dipindahkan dengan belajar di rumah, sehingga sistem daring lah. Tapi
seperti terjadi di beberapa daerah ya, contohnya di Sukabumi kemarin ada di salah satu media ada razia di salah satu bioskop, ternyata masih banyak pelajar yang di jam belajar mereka malah nonton di bioskop seperti itu. Artinya kan kebijakannya harus benar-benar seimbang ya antara penutupan sarana belajar, sarana ibadah dengan tempat hiburan seperti mall, bioskop dan sebagainya. Ini sudah Jangan sampai di sekolahnya mereka ditutup atau tidak sekolah seperti biasa malah sistem daring, tapi dimanfaatkan untuk berlibur. Bahkan ada orang tua yang sengaja karena kerjanya di libur, terus sekolahnya anggap mereka libur, sekeluarga jalan-jalan kayak ke puncak. Iya, betul. Terus itu kan artinya tidak benar apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, sehingga tidak diindahkan oleh masyarakat. Itu kan PR bersama gitu, bagaimana ketika emang tutup ya samain dong semua tutup gitu loh, kecuali mungkin kayak kebutuhan pokok kayak makan dan sebagainya, sehingga yang sifatnya tempat berkumpul orang banyak sama-sama duduk aja gitu. Jadi seperti itu harusnya gitu. Jangan Yang sampai emang gak seimbang gitu. yang emang bukan tempatnya itu bukan bener-bener kebutuhan primer ya. Nah gitu. Terus sekarang ini kan emang tentang isu lockdown ataupun sekarang kan udah ngisil sama social distancing ya. Terus ada juga yang emang Jokowi itu solusinya dia bilang kalau kita bakalan ngadain atau solusi yang terbaik itu adalah dengan rapid test COVID-19. Jadi agar ekonomi selamat, masyarakat pun selamat seperti itu. Cuman seperti yang kita lihat, gimana sih ini sebenarnya kalau misalkan ini berjalan pun baik, tapi kalau misalkan prosedur dan protokol dari pemerintah ataupun emang yang berjalan dan yang berinteraksi dan bekerja langsung tim medisnya itu emang seimbang. Tapi sekarang kan emang bisa kita lihat masih belum ya. Gimana nih? Nah ini sih sebenarnya kejadian yang lebih ini ya, yang tadi disinggung juga yang menjadi senternya itu sebenarnya di Jakarta. Yang lebih kepada kalau misalnya diadakan seperti itu yang sifatnya terpusat, itu lagi-lagi menjadi kerugian bagi daerah gitu. Karena ya kalau misalnya ada jaminan dari pemerintah, pemerataan gitu dari kebijakan Jokowi itu sendiri, misalnya penyediaan ruang kesehatan gitu, isolasi. Iya, sementara banyak kan di daerah yang misalnya puskesmas saja kurang, jangankan rumah sakit gitu, hitung-hitungan aja misalnya di daerah mana gitu, misalnya kekurangan ini lebih menguntungkan gitu masyarakat yang ada di pusat gitu. Ya, kalau dilihat ya intinya dari pemerintah harus menjamin gitu, memperbanyak gitu alat-alat kesehatan yang bisa menjamin bahwa kita semua itu bisa tenang dan sehat ya. Tenang dan sehat. Nah, terus untuk bisa kita lihat sendiri untuk sekarang ini kan emang di Indonesia sendiri itu belum punya alat yang benar-benar canggih untuk mendeteksi seseorang terkena virus corona atau enggak. Bahkan membutuhkan waktu lama ya. 14 hari waktu yang cukup lama banget bagi kita ya buat ngedeteksi yaitu positif atau enggak. Bahkan dalam waktu 14 hari itu entah siapa juga yang emang udah tertular lagi, yang baru lagi atau kayak gimana, bisa nambah lagi dan kita nggak tahu mereka bakalan kayak gimana, jumlahnya bakalan membludak lagi atau kayak gimana. Bahkan sebenarnya di Singapura aja dia 3 jam itu udah bisa ada alat yang bisa mendeteksi orang itu kena corona atau enggak itu. Terus nih kemarin yang benar-benar lagi booming banget itu ada juga warga asing TKA Cina yang masuk ke Kendari. Twitter sih. Ada sih nih, ntar diliatin ya. Di sini ada terus juga Fadlijon itu sampai ngebahas tentang kayak datangnya dari WNA ilegal. Di sini biarkan kita liatin ya sambil kita baca. Jadi ini tuh di Twitter kan ya? Iya. Segera deportasi 49 WNA ilegal di tengah wabah masih impor buruh kasar ilegal dari Cina. Sumber munculnya pandemi virus corona. Ironi negeri ini. Nah, banyak juga ini yang emang udah pada ngebahas ini kayak gimana. Karena emang sebenarnya ya emang gak bisa kita pungkir juga kan emang dari sana awalnya gitu. Gimana nih tanggapannya? Ya sesegera mungkin sih, misalnya ya pemerintah
mengadakan kebijakan untuk ini sendiri gitu. Untuk yang pertama tadi ketersediaan alat medis, dari segi tim medisnya juga untuk segera disiapkan dan pengecekan di semua wilayah atau daerah yang terjangkiti virus corona ini. Atau juga ya kalau misalnya dengan adanya WNA yang masuk ya, itu segera mungkin ya pemerintah harus mengadakan cek dan dicek gitu, bener gak sih, atau ini hoax gak sih, atau beneran kalau misalnya beneran ada dokumentasinya dan yang kayak kemarin ya, ya udah gitu. Secepatnya pemerintah yang di daerah sana itu menanggapi gitu, yang membuat masyarakat itu gak risau, gak ketakutan dengan hadirnya WNA itu ya. Ini emang ada sih dokumentasinya, jelas ya, ada yang videoin, dan bahkan orang yang videoin itu Ditahan. sempat Sempat nggak ditangkap, cuma nggak ditahan. ditangkap dan diinterogasi kayaknya ya. Entah kayak gimana itu, dan ditanya-tanya, padahal istilahnya apa salahnya gitu. Toh itu emang fakta ada WNA yang masuk gitu, kenapa masih istilahnya dalam keadaan negara yang emang sekarang Lagi udah genting makin gara-gara banyak corona. makin banyak, tapi itu Malah malah memasukkan gitu. seharusnya sih kita membatasi bagaimana masuknya warga asing ke negara kita. Cukup menerima warga Indonesia yang dari luar untuk kembali ke negara kita, bukan malah tetap menerima turis-turis asing di Indonesia gitu. Kalau memang kita berani untuk melockdown kayak semisal yang jualan jadi nggak jualan, tapi kenapa kita nggak sanggup menutup hiburan yang memang sifatnya dari turis asing, agar kita tetap sama-sama mengurangi gitu, bagaimana caranya mengurangi penularan apa itu secara menyeluruh. Jadi kalau misalkan turis asing itu mungkin itu sama berkurang, karena yang ada di sini lah orang-orang gitu aja seperti itu. Bahkan yang Indonesia itu kan warga yang dari Cina itu kan emang TKA ya. Yang di kita aja sekarang perekonomiannya, pedagang-pedagang aja lagi kayak gitu, terus yang pekerja-pekerja aja pada kayak gitu, malah mendatangkan tenaga kerja dari orang gitu. Itu PR bersama sih, pemerintah juga masyarakat. Oke, jadi itu adalah bukan hasil ya, mungkin itu adalah sharing-sharing kita, diskusi kita terhadap keadaan Indonesia sekarang. Dampaknya sekarang itu kayak gimana, dari corona, sosial, terus ke ekonominya, termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, intinya langkah apa yang harus kita ambil itu kita belum tahu pasti juga yang benar itu ataupun yang paling tepat itu yang kayak gimana, tapi yang pasti tentunya kita harus mengurangi dan meminimalisir untuk terjadinya penambahan korban-korban dengan cara kayak jangan terlalu panik, apalagi jangan terlalu menyebarkan hoax-hoax yang nggak jelas gitu kan ya. Terus jangan lupa juga untuk terus menjaga kesehatan tubuh, cuci tangan, terus makan makanan yang emang benar-benar bergizi. Yang pada intinya kita harus sama-sama saling membantu, saling mengingatkan, baik itu ke keluarga, ke teman, baik pun ke masyarakat yang luas, untuk lebih meminimalisir kontak-kontak ataupun lebih jaga jarak gitu ya, supaya mengurangi korban-korban terjangkitnya untuk virus corona ini. Mungkin untuk video kali ini kita diskusinya cukup sekian dulu ya. Nanti kita next gampang untuk bikin diskusi lagi yang emang perlu untuk didiskusikan. Ada closing statement dulu nggak? Cukup. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Kalau misalkan emang berguna dan juga bermanfaat informasinya, alhamdulillah, dan boleh kalian share ke siapapun. Makasih untuk Kang Iqbal dan Hiar juga. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.